Selamat siang Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang ke dalam acara Well Inspiration Webinar BCA House View Oktober 2021. Terima kasih telah bergabung di acara siang hari ini. Perkenalkan, saya Ferdi Tirta Kusuma, selaku moderator dari BCA, yang akan memandu acara pada siang hari ini hingga selesai. Acara hari ini tentunya merupakan persembahan dari BCA kepada Bapak Ibu yang selama ini telah setia menjadi nasabah BCA. Bulan lalu kita sudah membahas House View September 2021, dan saat ini kita akan bersama-sama melihat update pada BCA House View periode Oktober 2021. Melalui House View yang diterbitkan BCA setiap bulannya, kami berharap agar senantiasa dapat menyajikan informasi terupdate mengenai pandangan BCA terhadap analisa market dan kelas aset yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan di tengah-tengah kita saat ini telah bergabung Ibu Christine Setiabudi selaku Senior Eksekutif Vice President Divisi Wealth Management BCA, dan Bapak Richie Norbert Tandias CFA selaku Assistant Vice President Research dan Portfolio Management Divisi Wealth Management BCA. Selanjutnya kami mengundang Ibu Christine selaku Senior Eksekutif Vice President Divisi Wealth Management BCA untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini. Selamat siang Ibu Christine, apa kabar Bu? Selamat siang, makasih Freddy. Iya, Bu. Pada Bu Christine kami persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, pertama-tama selamat siang, salam sehat kepada Bapak dan Ibu nasabah BCA yang saya hormati. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan saya, yaitu Bapak Ibu Kakanwil yang hadir pada siang hari ini dan tentunya tamu undangan lainnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu bersama kami untuk mengikuti sesi Wealth Inspiration BCA House View untuk bulan Oktober. Secara rutin, tim investasi BCA telah mempublikasikan BCA House View tiap bulan dengan memberikan pandangan atas 3 aset kelas, yaitu kas, obligasi, dan saham. Semoga pandangan-pandangan kami dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengalokasikan aset-aset investasi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk bulan Oktober ini ada 4 topik yang ingin kita diskusikan Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, semuanya 4-empatnya hot issue. Yang pertama adalah tentang batas hutang pemerintah Amerika, tentang debt ceiling dari pemerintah Amerika, apa yang akan dilakukan untuk menghindari government shutdown dan kegagalan membayar obligasi mereka. Yang kedua, ini sudah berlarut-larut, tapi kita tetap ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh The Fed untuk rencana tapering, mengingat inflasi terus meningkat. Yang ketiga, kita juga ingin ke China melihat dampak dari Evergrande dan apakah itu seburuk yang terjadi di 2008 pada kasus Lehman Brothers. Dan yang terakhir, kita akan juga membahas mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia maupun di dunia. Kami sangat berharap paparan ini benar-benar bisa dinikmati dan berguna bagi Bapak dan Ibu. Tanpa berpanjang kata, saya hanya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk kebersamaan kita selalu menjadi nasabah setia BCA. Semoga BCA juga selalu setia mendampingi Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan wealth accumulation, wealth preservation, dan tentunya wealth distribution. Bagaimana mengembangkan kekayaan Bapak dan Ibu semua, menjaga kekayaan itu, dan tentunya mendistribusikan kekayaan itu dengan benar untuk kepentingan hari ini dan juga masa depan. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, dan Tuhan berkati kita semua. Terima kasih atas kata sambutannya Ibu Christine. Selanjutnya, kami akan mengundang Bapak Richie Norbert Tandias, CFA, selaku Assistant Vice President Research dan Portfolio Management, Divisi Wealth Management BCA, untuk berbincang-bincang memberikan informasi mengenai BCA House View periode Oktober 2021. Selamat siang Pak Richie, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Ferdi, kabar baik. Apa Iya. kabar Bu Christine juga? Kita semua semoga sehat-sehat dan juga tentu saja Bapak Ibu nasabah BCA yang kami cintai dan kami hormati. Oke, tanpa berpanjang kali lebar, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak. Terima kasih Pak Ferdi.
Sekali lagi saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu nasabah BCA yang kami cintai dan hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kami hari ini boleh men-sharingkan materi yang sudah kami persiapkan dengan tactical asset allocation. Mungkin saya akan kembali ingatkan bahwa tactical asset allocation adalah salah satu dari dua cara untuk kita sebagai investor menentukan asset allocation. Yang pertama ada namanya strategic asset allocation, itu lebih berdasarkan dengan jangka waktu yang lebih panjang, tenor yang lebih panjang, dan itu berdasarkan risk profile kita. Sedangkan tactical allocation itu lebih fokus pada jangka pendek, tentu saja pergerakan pasar, perkembangan pasar, ekonomi, dan semuanya ya, ada kesempatan apa yang jangka pendek, ini lebih menentukan di dalam asset allocation kita. Nah, di kali ini, di bulan Oktober ini, tidak ada perubahan pada aset kelas yang pertama, yaitu money market. Kemudian fixed income ada perubahan, di bulan lalu itu di neutral. Nah, kemudian di bulan ini sudah turun atau di downgrade satu notch menjadi slightly underweight. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa, tapi satu yang pasti, tadi Bu Christine sudah sebutkan, inflasi terus naik Bapak Ibu, dan The Fed yang tadi diperkirakan akan lebih dovish, tidak akan buru-buru menaikkan suku bunga, ternyata semakin lama prediksi semakin meningkat ya, bahwa The Fed akan lebih cepat menaikkan suku bunga. Dan tapering yang tadi dipikir mau 1 tahun, ternyata hanya kira-kira 6 atau 7 bulan. Dan yang terakhir equity, ini masih neutral, jadi ini akan merefleksikan pandangan BCA ya terhadap 3 aset kelas tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan mulai dengan topic of the month. Jadi kita cukup dihebohkan kira-kira 2 minggu lalu dengan yang namanya debt ceiling. Debt ceiling adalah batas utang pemerintah Amerika. Ya, yang ini sudah mencapai puncaknya sebenarnya sekitar 28,4 triliun. Dan kalau kita perhatikan di krisis 2008, debt ceiling ini memang naik, tetapi terjadi dalam waktu sekitar 3-4 tahun. Sedangkan krisis COVID kali ini naiknya sangat signifikan sekali. Ya, bahkan kita bisa lihat ini perubahan per kuarternya. Di 2008 itu belum pernah di satu kuarter pun hutang Amerika naik tiba-tiba 1 triliun. Tetapi pas di COVID, kuarter 1 2020 atau kuarter 2 lebih tepatnya, di sini naiknya langsung 3,25 triliun. Ya, kemudian naik lagi di kuarter selanjutnya. Nah, oleh karena itu, sekarang debt ceiling sudah mencapai puncaknya. Pertanyaannya, apakah Amerika akan bangkrut? Jawabannya, kami percaya tidak. Kenapa? Karena sudah setidaknya 90 tahun terakhir, debt ceiling ini selalu naik, nggak pernah turun, Bapak Ibu. Ya, jadi saya juga sempat mendapatkan beberapa WhatsApp blast mengatakan bahwa Amerika udah nggak punya uang, Amerika datang ke China untuk meminjam uang. Saya bisa pastikan tidak demikian, Bapak Ibu. Ya, jadi Amerika itu kalau terbitin utang pasti ada yang mau beli. Nah, cuman masalahnya bukan masalah dia bisa menerbit. Ya, sekarang lebih problemnya boleh apa enggak menerbitkan utang lagi. Jadi uang cash-nya kalau habis itu tinggal dicetak, Bapak Ibu ya. Dengan sangat mudah uang itu bisa dicetak. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa Amerika kehilangan uang, itu nggak akan. Ini adalah sesuatu hal yang selalu terjadi. Bahkan debt ceiling itu selalu berulang setidaknya 2 tahun sekali. Jadi ini sebuah hal yang sebenarnya lebih ke arah politik daripada ekonomi. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya Partai Demokrat yang menguasai House dan Senat, ya DPR dan MPR, dan juga presidennya, juga biru juga ya Demokrat. Nah, itu sebenarnya mereka sudah decide bahwa ini akan disuspend dulu sampai bulan Desember. Karena mereka mayoritas, mereka bisa melakukan itu. Tapi kemudian nanti di Desember pertanyaannya, apakah debt ceiling ini akan naik dari 28,4 triliun, akan naik ke berapa? Banyak pelaku pasar dan ekonom percaya cepat atau lambat ini pasti naik. Cuman masalah siapa yang menaikkan, Partai Republikan atau Demokrat atau kedua-duanya. Ya, at this point ini Partai Demokrat karena mereka adalah mayoritas, mereka mensuspend. Jadi dianggap debt ceiling ini belum akan, ya mereka udah ada berapa approval untuk setidaknya pemerintahan bisa berjalan sampai 3 Desember. Tapi nanti menjelang bulan Desember akan muncul lagi Bapak Ibu perdebatan soal debt ceiling, dan itu saya rasa yang akan lumayan panas karena di tahun depan ada midterm election. Jadi politik dari ini adalah Partai Republikan nggak mau membantu Partai Demokrat untuk menaikkan ceiling. Karena mereka mengatakan Partai Demokrat udah terlalu banyak hutang. Sedangkan Partai Demokrat mengatakan, loh ini di zaman Donald Trump aja 8 triliun nih. Ya kan, dia mengatakan atau berapa triliun, banyak sekali. Ya, jadi kita juga nggak mau deh. Gitu kan. Ini hutang yang besar ini bukan karena Partai Demokrat, ini cuma karena COVID misalnya. Nah, jadi di tahun depan ada midterm election.
Nah, ini yang nanti akan menentukan kalau debt ceiling ini nggak bisa naik, berarti stimulus fiskal daripada Joe Biden 3,5 triliun US dollar itu juga mungkin nggak akan bisa terjadi, Bapak Ibu. Otomatis mungkin nanti ke depannya di tahun depan akan mulai ada rotasi. Selama 5 tahun terakhir uang selalu masuk ke Amerika. Kita sudah lihat di kuartal ini atau bulan ini lebih tepatnya, sudah sekitar 25 billion US dollar itu sudah mulai keluar dari Amerika dan masuk ke, kita bisa lihat IHSG kita seperti apa, dan mulai ada rotasi. Saya akan bahas lebih detail nantinya, tapi pada kesimpulannya ini adalah non-event, ya. Jadi ini bukan sebuah event yang akan menciptakan kekacauan di pasar karena lebih ke arah politik, dan Bapak Ibu harus lebih terbiasa kalau nanti setelah ini menjelang bulan Desember akan kembali dibahas soal debt ceiling. Selanjutnya kita melihat perkembangan kasus COVID-19. Ini adalah perkembangan yang sangat bagus. Kita lihat di seluruh dunia sudah mulai turun, terutama warna merah yang Asia, dan North America, yaitu ada Amerika Serikat dan juga Kanada. Ini semua sudah mulai turun, dan secara vaksinasi, tadinya Asia itu yang warna merah hanya dikontribusikan oleh China yang signifikan. Tapi kita bisa lihat ini juga naiknya sangat signifikan. Untuk Asia sudah 36% dari populasi. Sebagai informasi saja Bapak Ibu, 60% populasi dunia itu adanya di Asia. Itu kenapa benua Asia itu sangat penting sekali. Itu kenapa semua bisnis masuk ke Asia. Itu kenapa Asia kalau belum divaksin, bisa dibilang lebih dari setengah dunia itu juga belum aman. Ya. Itulah kenapa tadinya investor asing keluar dari Asia. Tetapi kita sudah lihat setidaknya 3 minggu, sebulan terakhir, investor asing sudah mulai kembali ke emerging market yang Asia. Kalau kita lihat dari Amerika, Bapak Ibu, memang ada serangan Delta ya, ini sudah naik dan sudah peaking, sudah mulai turun. Yang warna biru tua ini adalah kasus mingguan, lalu yang warna abu-abu adalah kasus kematian. Sangat wajar kalau kasus kematian turunnya nanti sekitar 2 minggu sampai 1 bulan setelah kasus hariannya atau mingguannya turun, Bapak Ibu. Dan Amerika karena di bulan Mei sudah mencapai 40% fully vaccinated, ini otomatis membuat kekebalannya cukup positif, walaupun nggak 100% ya. Pfizer yang dipikir sangat bagus ternyata masih bisa terkena varian Delta. Tetapi at this point, ini sudah banyak membaik Bapak Ibu. Dan ekonomi sudah mulai siap-siap reopening, makanya ini dunia ini di kuartal 4. Sangat besar kemungkinan akan mengalami demand shock, atau yang disebut dengan pent-up demand. Jadi kita udah selama ini di rumah, tiba-tiba pas ekonomi dibuka, orang pada belanja semua. Tiket-tiket pesawat, tiket hotel naik. Tetap aja orang akan beli, karena udah hampir 2 tahun lockdown di rumah. Gitu ya. Jadi akan menciptakan yang namanya pent-up demand. Dan kita akan memasuki holiday season sebentar lagi. Di Amerika dan Eropa kita tahu perayaan Natal itu besar sekali, itu ekuivalen dengan perayaan Hari Raya Lebaran di Indonesia. Jadi di kuartal 4 harusnya akan membaik Bapak Ibu, karena COVID-nya juga sudah membaik. Ya. Nah, di satu sisi kita bicara the Fed. Kenapa the Fed merubah? Tiba-tiba the Fed yang tadinya bilang inflation is transitory, nggak akan bertahan panjang. Sebentar lagi nanti di akhir tahun akan turun. Ternyata enggak. Sudah 5 bulan berturut-turut inflasi di atas 5%. Yang terakhir dirilis masih di 5,4%. Nah, karena ketika kami cek Bapak Ibu, ada konsep yang disebut dengan US real interest rate. Real itu artinya nominal dikurang dengan inflasi. Ya, jadi angkanya contoh di Indonesia 3,5%, inflasi 1,6, berarti jadi 1,9 realnya atau netnya setelah dipotong inflasi. Nah, sekarang di bulan September itu sudah mencapai minus 5,12. Jadi inflasi Amerika sudah 5% lebih, sedangkan inflasinya, suku bunganya itu masih di 0,25. Ya, jadi akhirnya minus 5%. Dan semakin ini ke bawah, ini semakin negatif real interest rate. Semakin dia ke atas, semakin dia positif. Dan ini sudah hampir sama dengan tahun 1970-an, di mana US meninggalkan yang namanya gold standard. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, kalau bank sentral mau cetak uang, mereka harus punya reserve-nya, gold-nya, physical reserve-nya harus ada. Kalau nggak punya gold, nggak boleh cetak uang. Di tahun 1970-an, Presiden Nixon, Presiden Amerika, meninggalkan gold standard. Sejak saat itu, inflasi meledak, dan akhirnya kita bisa lihat di sini negatif, artinya inflasi jauh lebih tinggi daripada suku bunga. Sampai menjelang awal tahun 1980 baru akhirnya inflasi bisa mulai moderating, karena suku bunga
juga mulai dinaikkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari metrik ini adalah sebenarnya satu tanda bahwa inflasi ini nggak bisa dianggap remeh. Bahkan sampai tahun depan, kami perkirakan cerita inflasi ini masih akan banyak ya, karena ada banyak sekali dari supply chain disruption, dari microchip nggak ada, itu kami sudah bahas di bulan Maret. Kemudian commodity prices sampai sekarang masih melonjak tinggi. Dan ditambah ya, kalau yang sebelah kiri, COVID itu menciptakan yang namanya cost push inflation, karena orang nggak bisa kerja untuk produksi barang. Jadi harga pada naik. Tetapi kalau COVID sudah hilang, akan ada yang namanya demand pull inflation. Demand pull inflation ini artinya inflasi meledak karena permintaan. Ya, jadi dari dua pihak. Jarang sekali kita lihat terjadi dua tipe inflasi terjadi pada saat yang sama. Oleh karena itu, kami melihat bahwa inflation is not transitory at all. Ya, inflasi ini tetap akan bertahan, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu The Fed merubah, jadi dia nggak bisa terlalu lama lagi untuk nggak melakukan tapering. Kemungkinan akan mulai di Desember, di announce di November, which is bulan depan. Kemudian akan mulai menaikkan suku bunga di kuarter 4 2022 atau 1 tahun dari sekarang. Bahkan di Bloomberg ya, tadi kami cek, sebenarnya udah banyak market partisipan yang expect The Fed akan naikin suku bunga sampai akhir tahun 2022. Sudah jadi 2 kali. Padahal tadinya 6 bulan lalu 0. 3 bulan lalu menjadi 1 kali, sekarang sudah menjadi 2 kali. Ya, jadi pengetatan moneter ini sudah nggak bisa dihindari lagi dan akan terjadi, ya, karena inflasi juga sudah overshoot. Sekarang kita bahas sedikit tentang kasus Evergrande. Kita langsung bandingkan liability atau hutang daripada Evergrande itu 305 billion US dollar. Sedangkan Lehman Brothers dulu di tahun 2008 itu 613 billion, jadi sudah beda jauh ya. Dan 305 ini sebenarnya nggak semuanya hutang obligasi, tetapi setengahnya itu kira-kira hutang ke supplier dan business partner. Dan dihitung dari GDP, hutangnya Lehman Brothers dulu 4,2% GDP-nya Amerika, sedangkan Evergrande ini sekarang 1,9% dari GDP-nya China. Jadi dilihat dari sini, ini udah jelas bahwa Evergrande ini nggak sebesar Lehman Brothers kasusnya dulu. Oleh karena itu, krisis Evergrande ini nggak akan men-trigger krisis global financial crisis seperti tahun 2008. Karena kalau kita lihat di sebelah kanan juga, total China Real Estate Developers Debt, itu digabung semua developer di China, digabung hutangnya, itu memang besar, 20% daripada China GDP. Kontribusi terhadap ekonomi juga 20-30% ya, properti dan turunannya, which is a very big part of it. Tapi kalau kita lihat hutang tadi ya, developer itu semua digabung, hutangnya dibandingkan dengan aset daripada financial sector, termasuk bank, termasuk institusi keuangan, itu sebenarnya cuma 5%. Jadi bisa dibilang untuk menjadi ini resiko sistemik, itu tidak sesimpel itu Bapak Ibu, tidak semudah itu. Apalagi kita harus ingat, yang men-trigger sebenarnya Evergrande nggak bisa bayar, sebenarnya adalah pemerintah China sendiri. Loh kok aneh? Karena pemerintah China ini mau mengetatkan semua perusahaan-perusahaan, semua orang nggak boleh ngutang terlalu besar, karena ekonomi China ini udah nggak bisa kayak 10 tahun lalu tumbuhnya double digit. Sekarang akan single digit, mendekati 5-6%. Oleh karena itu, hutangnya harus direm. Kalau nggak direm, itu ekonomi akan overheating dan tinggal tunggu waktunya akan bubble. Akan terjadi krisis hutang. Dan di saat itulah dunia akan kacau. Ya, oleh karena itu, China dengan sangat sadar pemerintahnya mengetatkan, dan sekarang memang mereka nggak di bail out. Kalau di 2008, taxpayer, uangnya taxpayer itu digunakan untuk membail out bank-bank yang nakal itu. Tetapi di China enggak. Ya, jadi taxpayer itu duitnya nggak boleh dipakai untuk membail out, tetapi pemerintah membantu nego untuk restructuring. Jadi dibilang ke suppliernya, ke utangnya, kamu sabar ya, Evergrande akan restructure. Tolong bantu Evergrande restructure. Ya. Jadi inilah perbedaannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dulu krisis 2008 itu terjadi karena instrumen derivatif. Derivatif itu uang satu bisa jadi 4 atau jadi 40, bahkan bisa. Tetapi dalam kasus Evergrande, ini semua plain vanilla, nggak ada derivatifnya, oleh karena itu lebih terukur untuk risiko sistemik. Pada kesimpulannya, krisis Evergrande tidak akan menjadi krisis 2008. Kita masuk ke Indonesia, jumlah kasus kematian harian di Indonesia sudah turun sangat signifikan. Bahkan kalau kita lihat cek sekarang, kasus kematian mungkin kurang dari 50, bahkan di Jakarta beberapa hari lalu sempat 0, tidak ada yang meninggal di Jakarta di hari itu. Dan positivity rate ini kita lihat sudah tinggal 1,7% di 25 September, tapi 10 hari kemudian ini sudah di bawah 1%, sudah tinggal 0,6%.
ya 0,6, 0,7. Nah, cuman memang yang harus kita perhatikan adalah kita nggak boleh takabur, Bapak Ibu, karena bahkan ya Kemenkes juga sudah mengatakan ya, bahkan ya ini nanti di akhir tahun mungkin bisa ada gelombang 3. Kenapa? Karena orang itu biasanya complacent. Oh, saya udah vaksin. Oh, kasusnya udah turun. Udah, jadinya maskernya makin benar. Ya, lalu nggak disiplin. Ya. Jadi, disiplin tetap harus kita jaga, Bapak Ibu. COVID ini memang semakin lama dampaknya terhadap perekonomian dan pasar keuangan dunia akan berkurang. Tetapi nggak berarti itu akan langsung hilang. Ya, akan sangat bertahap. Ya. Kalau kita perhatikan progres vaksinasi di Indonesia, ini juga tinggi sekali. Per kemarin itu sudah Indonesia orang yang dosis pertama sudah mencapai 100 juta, dosis kedua itu juga sudah cukup tinggi, 60-70 juta kalau saya nggak salah ingat, dan dosis ketiga itu juga udah berapa juta ya. Nah, kalau kita lihat, jadi totalnya yang first dose ini per tanggal 25 September, dosis pertama 31% dari populasi, fully vaccinated, berarti sudah 2, ini sudah 18% dari populasi. Totalnya 49%. Tapi kalau kita update datanya sekarang, ini angkanya mungkin sudah mendekati hampir 60% dari total populasi, Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa dibilang mengalami progres yang cukup cepat. Oleh karena itu kita lihat kasus COVID-nya juga luar biasa, turunnya luar biasa cepat, dan ini sampai membuat banyak orang bingung. Tetapi kemudian kami akan ingatkan kembali, jangan takabur, bahwa kita harus ingat di Singapura, di Vietnam, di New Zealand, negara yang tahun lalu pas kena COVID, mereka itu sukses. Sekarang justru mereka yang lagi lumayan parah. Jadi di situ bisa kita simpulkan bahwa this is not over yet. Kita doakan sama-sama, sudah nggak ada varian baru, sudah nggak ada penyebaran, tetapi nggak berarti COVID sudah selesai dan kita bisa langsung kembali 100%, Bapak Ibu. Tetap harus jaga, ya. Kira-kira itu Bapak Ibu, tapi overall ini akan bagus untuk ekonomi Indonesia dan dunia, karena di kuartal 4 itu semua di seluruh dunia, ekonomi akan mulai berjalan lebih kencang lagi. Karena akan asumsinya udah COVID-nya udah nggak ada, ekonomi mulai dibuka, kali ini semoga udah nggak ada third wave, dan ekonomi akan mulai jalan. Kalau kita lihat dari trade balance Indonesia, ini menjadi dasar kenapa rupiah kok kuat sekali ya, hari ini 1400. Ini karena fundamental Indonesia lagi bagus-bagusnya. Memang dari growth enggak, tapi kita ceritakan dari 2 faktor. Yang pertama, trade balance. Trade balance ini adalah ekspor dikurang impor, Bapak Ibu. Jadi net ekspor sebutannya. Di bulan Agustus ini mencapai 4,74 billion US dollar. Hari ini juga keluar untuk yang September 4,3 billion US dollar. Dan 474 ini angkanya tertinggi sepanjang masa sejarah bangsa Indonesia berdiri. Belum pernah ada kasus di commodity cycle boom manapun Indonesia trade balance-nya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan buat rupiah. Karena secara teori, negara yang banyak ekspor, mata uang akan kuat. Negara yang banyak impor, itu mata uang akan melemah. Yang disebut dengan trade deficit atau current account deficit. Ya. Nah, yang kedua, dari segi forex reserve, kita juga mencapai level tertinggi sepanjang masa, hampir mencapai 150 miliar US dollar. Oleh karena itu, kasus tapering kali ini dipercaya nggak akan membuat rupiah melemah 30%, seperti tahun 2013, 20-an sekian, hampir 30%, karena fundamental kita lebih kuat, dan yang lebih penting lagi, uang asing yang dicetak itu selama COVID nggak masuk ke Indonesia, malah keluar. Jadi sekarang defisitnya lagi luar biasa, under-owned banget, posisinya terlalu underweight di Indonesia, ya baik di bonds maupun di equity, apalagi di equity. Ya, itu kenapa kita lihat IHSG luar biasa, asing masuknya ini nggak kira-kira nggak injak rem, digas terus setiap hari, Bapak Ibu, karena sudah 3,5 tahun asing ini keluar dari Indonesia. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di porsi equity. Dan kalau kita lihat dari BCA Big Data, yaitu indeks transaksi bisnis BCA. Jadi kita lihat aktivitas bisnis ya, dari data yang ada di BCA. Kemudian indeks belanja ini berarti dari konsumen. Dua-duanya naik, Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat yang warna biru muda naiknya lebih tinggi ya. Artinya orang mulai belanja. COVID, apakah orang nggak punya uang? Enggak, uangnya banyak sekali. Cuman belum dikonsumsi. Nah, kalau COVID-nya hilang, apakah uang itu akan tetap ditabung di bank? Kami percaya tidak, uang itu akan mulai digunakan, dan oleh karena itu, ekonomi akan berjalan, Bapak Ibu. Walaupun dilihat dari Google Mobility Index, ini belum kembali ya. Yang orange ini perkantoran, yang warna abu-abu ini stasiun transit atau transportasi massal. Tapi kemudian kami percaya bahwa sooner or later, kalau COVID-nya memang sudah hilang, kita akan back to normal, tetapi akan secara gradual
nggak akan terlalu cepat. All in all, COVID sudah mengubah technology adoption yang harusnya terjadi 5-10 tahun menjadi hanya 1-2 tahun. Oleh karena itu, bisnis banyak yang udah adaptasi. Jadi kalau ibaratnya COVID berjalan selamanya pun sebenarnya sudah banyak bisnis yang bisa survive. Walaupun lebih banyak yang mungkin nggak terlalu survive. Kalau COVID dipanjangin misalnya kayak gini terus 5-10 tahun ya, mungkin banyak yang nggak survive. Tapi pada intinya, overall, all in all, belanja online-nya udah mulai. Saya yakin kalau nanti udah dibuka lebih luar biasa lagi, ya kita bisa lihat jalanan udah macet, mall sudah penuh. Itu adalah salah satu tanda awal bahwa ekonomi akan mulai berjalan, Bapak Ibu. Kan kata kuncinya konsumsi. Kalau nggak ada konsumsi, nggak ada ekonomi di dunia manapun yang akan berjalan. Sebanyak apapun orang kaya di negara itu, kalau nggak ada yang konsumsi, ekonomi nggak bakal bisa bertumbuh. Nah, kita mulai ke komoditi, Bapak Ibu. Kita sering sekali sekarang dengar energy crisis. Di Eropa iya, ya, di China iya, di Amerika iya, di Indonesia belum. Ya, di Indonesia inflasi kita mungkin 6 bulan sampai 1 tahun paling cepat baru kita bisa berasa inflasi yang sedang terjadi di dunia. Tapi dari 6 bulan lalu Amerika ini udah teriak-teriak soal inflasi. Ya. Jadi kita lihat pergerakan batu bara. Ini per tanggal 24 September hanya $185. Pada hari ini kemarin, ya minggu-minggu lalu Bapak Ibu, sempat ke 270. Bisa bayangkan naiknya secepat itu. Gas alam juga lagi luar biasa, naiknya sangat signifikan. Ya, minyak juga kita lihat ini udah hampir 80-an kalau kita update di level sekarang. Pertanyaannya apa yang membuat krisis energi? Jawabannya adalah satu dunia ini semua sedang berlomba-lomba untuk mencapai yang namanya net zero emission. Kita tahu fosil ya, fossil fuel gitu ya, batu bara, gas alam, ya minyak, itu semua diambil dari bumi. Nah, semakin banyak diambil, buminya jadi berubah. Ya, dan juga itu juga mempengaruhi cuaca, mempengaruhi alam dan sebagainya. Dan itu kenapa semua negara berlomba-lomba untuk shifting ke renewable energy. Artinya orang udah nggak ada yang mau investasi di batu bara. Orang nggak ada yang mau investasi di LNG atau liquefied natural gas, gas alam. Orang nggak ada yang mau investasi di minyak, apalagi udah ada shale oil sekarang. Nah, tapi masalahnya orang juga belum ready untuk 100% shifting ke renewable energy. Jadi yang terjadi adalah langsung shortage. Ya, ketika orang ekonomi mau mulai buka, nggak ada yang produksi, energinya turun, supply-nya sangat rendah. Dan hal ini nggak akan bisa solve dalam waktu dekat, Bapak Ibu, karena kita nggak bisa dalam satu hari tiba-tiba naikin pasokan batu bara atau gas alam atau minyak, itu harus di-drill dulu, gitu ya. Itu perlu waktu. Dan pertanyaannya sekarang, walaupun sahamnya naik tinggi, perusahaan batu bara, apakah mereka akan nambah kapasitas untuk 5 tahun ke depan? Jawabannya mungkin enggak. Mungkin 6 bulan setahun ke depan, ya mungkin. Tapi 5 tahun ke depan, enggak. Karena energi ini sooner or later akan ditinggalkan. Nah, inilah dilema yang sedang terjadi di dunia ini, dan ini yang menciptakan salah satunya energy crisis. Dan ini berdampak pada inflasi juga di seluruh dunia. Salah satu komponen yang sangat-sangat penting di dalam inflasi, Bapak Ibu. Kita masuk ke mata uang, Bapak Ibu. Mata uang yang pertama US Dollar Index atau DXY. Kami perkirakan untuk pergerakan sampai ke bulan November ya, itu 92 sampai 94,5. Pada intinya pengetatan moneter akan terjadi di Amerika, ekonomi sudah bagus di Amerika, oleh karena itu US dollar juga harusnya secara teori akan membaik. Euro juga kira-kira sama. Di bulan lalu Christine Lagarde mengatakan mereka mulai mengurangi aset purchases. Tapi dia bilang bukan tapering. Tapi sebenarnya intinya sama. Tapering itu adalah mengurangi, jadi uang dicetak untuk membeli aset, membantu ekonomi. Tetapi kalau dikurangin, ya, jadi nggak dihilangkan, dikurangin aja cetak uangnya misalnya dari 100 miliar ke 80 miliar, itu namanya tapering. Ya. ECB sudah lakukan itu, tetapi dia mengatakan this is not tapering, karena the Fed-nya belum mulai tapering. Jadi kalau ECB ya tiba-tiba mulai tapering doang, secara politically itu bahaya buat euronya, karena euro ekonominya nggak lebih bagus dari Amerika. Jadi mengatakan belum tapering. Tapi let's see, once the Fed melakukan tapering, saya cukup yakin ini akan langsung ekspor semua. GBP, Bank of England, ya, bahkan ada kemungkinan, saya baca dari beberapa analis dan ekonom, yang mengatakan ada kemungkinan jangan-jangan Bank of England ini akan curi start. Dia yang duluan akan naikin suku bunga daripada the Fed dan Euro. Ya, karena memang ya bisa dilihat ya, kondisi umum ekonomi UK untuk menaikkan suku bunga sudah tercapai. Inflasi di seluruh dunia sudah naik, bahkan Eropa yang udah luar biasa cetak uang banyak dan desperate sekali untuk yang namanya inflasi, itu pun sudah mencapai target inflasi.
gitu ya. Bahkan sudah overshoot. Ditambah energy crisis, Rusia nggak mau pasokin ke Eropa ya karena ada stance soal Afghanistan ya kalau nggak salah. Kira-kira salah satunya itu. Nah, Australia dollar ini belum akan terlalu menguat Bapak Ibu karena nah inilah the biggest loser daripada energy crisis ini sebenarnya Australia. Kenapa? Karena nggak lama ya karena ada COVID, semua orang menuduh China yang harus tanggung jawab, Aussie-nya ikut-ikutan. Gitu ya. Ya, China memang harus tanggung jawab. Oke, akhirnya China bilang, oke, kalau gitu saya nggak mau beli batu bara lagi dari Aussie, dari Australia. Yang terjadi adalah makanya harga batu baranya terbang ke langit ya karena ambil dari Indonesia, dari India, dari China sendiri, tapi nggak cukup karena ini political. China nggak mau ambil dari Aussie. Jadi di satu sisi Aussie-nya coal-nya lagi naik, harusnya mereka bisa untung banget. Tetapi karena lagi China nggak mau beli, padahal yang konsumsi paling besar ya adalah China, ya akhirnya dia nggak diuntungkan ya. Padahal dia hidupnya dari commodity based economy. Oleh karena itu Australian dollar belum akan terlalu menguat. Japanese yen masih akan relatif stabil Bapak Ibu, 109,5 sampai 111,5. Ya, jadi ini memang yang akan di-highlight ini masalah supply chain issue ya. Oleh karena itu ya karena banyak pabrik yang ditutup di Asia, tapi ini eventually ke depannya akan mulai dibuka, pabrik akan pada mulai jalan, ekspor akan mulai jalan dan yen ini sangat bergantung sekali dengan ekspor ya dan juga status dia sebagai safe haven. Untuk Chinese yuan CNH ya, ini 6,42 ke 6,52. Nah, ini memang ya dipengaruhi juga oleh tadi sentimen tadi Evergrande ya dan juga slowing down ekonomi China. Jadi waktu kita ngomong China is slowing down itu nggak berarti ekonominya minus. Tetapi bedanya dulunya growth-nya 10%, 12%, sekarang 6%. Dan itu harusnya lebih sustainable karena China adalah pabrik dunia. Kalau dunianya melambat, China-nya tetap ngegas, ya China-nya pasti babak belur. Jadi dia harus injak rem juga, Bapak Ibu. Dan yang terakhir rupiah, Indonesia diperkirakan rupiahnya 14.2 sampai 14.4, tapi hari ini kita lihat menguat lebih kencang daripada biasanya. Selama 1 bulan terakhir, Bapak Ibu, investor asing yang masuk ke IHSG itu sudah lebih dari 10 triliun, dan nggak heran kenapa rupiah juga menguat. Tadi sudah kami katakan, cadangan devisa level tertinggi, trade balance lagi tinggi-tingginya, dan kita juga bergantung pada ekspor masih akan bagus. Ditambah lagi tadi, investor asing mulai masuk ke IHSG. Dan ini yang membuat orang tuh terkaget-kaget karena nggak ada yang expect tadinya bisa terjadi hal seperti itu. Kita mulai masuk ke aset kelas yang pertama, Bapak Ibu, money market outlook. Slightly underweight, nggak ada perubahan. Kenapa? Karena kalau kita lihat inflasi ini masih rendah. Kalau inflasi rendah, suku bunga tidak bisa dinaikkan. Padahal kalau kita lihat money supply, growth-nya itu naik. Money supply-nya naik tapi inflasi turun. Secara teori, kalau uang beredar makin banyak, inflasi harusnya naik. Problemnya adalah kali ini COVID. Uang beredarnya banyak, tapi nggak bisa dikonsumsi. Jadi diem semua di bank, gitu ya. Kita bisa lihat di sini pertumbuhan DPK masih stabil, ya masih tinggi pertumbuhan DPK, sedangkan pertumbuhan kredit baru mulai naik. Nah, banyak analis yang sudah mengatakan bahwa banking akan mulai better di kuartal 4 akan mulai kelihatan. Hopefully orang akan mulai dagang, akan mulai loan growth-nya akan mulai sedikit berjalan. Ya, dan untungnya untuk banking sektor selama COVID ini cost-nya itu benar-benar dijaga dengan sangat baik. NPL dan NIM-nya juga sangat terjaga, oleh karena itu resilient. Itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri, asing itu waktu belanja itu masuknya ke big banks itu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa lihat di aplikasi RTI itu jelas sekali masuknya udah banyak sekali. Ya mungkin di satu nama aja masuknya bisa net buy-nya bisa sekitar 10 triliun sendiri Bapak Ibu. Karena itu imbal hasil tetap akan rendah, deposito masih akan tetap rendah ke depan ya. Karena uang sekarang ini sangat berlimpah banking. Ya bank ini sekarang mau lempar kredit juga nggak mau sembarangan juga, ya pastinya akan tetap prudent, akan tetap hati-hati. Tetapi di satu sisi ya memang uangnya juga banyak di DPK. Oleh karena itu untuk menjaga marginnya, menjaga keamanan bank itu, ya tentu saja bunga deposito harus turun. Malah kalau bunganya deposito terlalu tinggi, kita harus pertanyakan, what happened? Di tengah liquidity yang begitu abundant, kenapa kok ada bank yang menaikkan suku bunga? Nah, itu yang mungkin kita harus cari tahu kondisi likuiditasnya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini kondisi liquidity ini sangat-sangat penting sekali. Nah, ini kita lanjut ke FR ya, atau local currency bonds, Bapak Ibu. Ini ratingnya turun dari neutral ke slightly underweight.
ya change-nya from neutral. Ini sudah jelas tadi kita katakan bahwa the Fed-nya akan melakukan pengetatan moneter lebih cepat daripada perkiraan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita lihat juga ya, kalau kita lihat yield curve, pergerakan imbal hasil daripada FR di Indonesia. Yang menarik ini yang 3 tahun. Kenapa? Jawabannya ori, sukuk. Itu oversubscribe-nya luar biasa, Bapak Ibu. Banyak investor baru, banyak nasabah deposan, banyak investor-investor yang lagi cari bunga, semua masuk ke ori sukuk. Kalau bisa seorang 100 miliar, saya rasa juga dijabanin. Bank semuanya habis kuota, minta upsize terus ke Menteri Keuangan, akhirnya dikasih. Ya. Nah sekarang ori kita lagi ada juga ya Bapak Ibu ya, bagi yang masih belum sempat beli, jangan ragu-ragu, segera bisa beli juga di BCA ya. Nah, tapi saya ingatkan, ini kata kuncinya Bapak Ibu, limitnya dulu per KTP 3 miliar. Kenapa sekarang pemerintah turunin jadi 2 miliar? Itu jelas ya, saya rasa jelas sekali. Alasannya kenapa ya? Karena pemerintah mau ini lebih merata, supaya lebih banyak orang yang bisa beli ori. Ya. Karena kalau enggak kan orang yang punya uang lebih besar akan lebih cepat dapat kuotanya. Ya, jadi ini kata kuncinya bahwa ini barang yang sangat dicari-cari. Dan jangan lupa Bapak Ibu, pajak obligasi rupiah sekarang tinggal 10% dari 15%. Ya, jadi bunganya turun pun itu masih sangat atraktif karena pajaknya tinggal 10%. Nah, kalau kita lihat di tenor lain, per tanggal 24 September ini memang turun. Tapi sempat naik juga sebenarnya Bapak Ibu karena kasus The Fed udah mengatakan mau tapering. Yang kita harus pantau dari sini nanti menjelang akhir tahun. Setelah tapering terjadi, kita harus lihat rupiahnya gimana, CDS Indonesia gimana, yield obligasi gimana, dan domestic player seperti apa. Kalau jawabannya stabil, nggak ada salahnya mungkin kita bisa mulai melirik. Tapi at this stage, karena taperingnya belum mulai, kita belum tahu US Treasury yield-nya naik akan secepat apa dan keberapa, kami tetap berpikir bahwa kita harus underweight, slightly underweight di bonds. Ya. Nah, terutama Indon sebenarnya, tapi FR juga. Karena kalau US Treasury yield-nya naik, seluruh dunia bonds apapun, mau Jerman bond, mau UK gilt, mau Japanese government bond, itu yield-nya harus naik juga semuanya. Apalagi Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yield spread antara FR 10 tahun dan US Treasury 10 tahun, jadi yang satu rupiah, yang satu US dollar ya, benchmark daripada obligasi di seluruh dunia, ini masih nggak jauh-jauh dari rata-rata 5 tahun. Jadi sebenarnya masih cukup atraktif. Ini belum menghitung faktor inflasi, Bapak Ibu. Tadi kita ingat di Amerika, real interest rate aja itu minus 5%. Ya. Nah, kalau di Indonesia sekarang, real interest rate-nya masih positif. Otomatis yield-nya juga pasti lebih positif. Yield obligasi sekitar 6%, inflasi 1,6, itu masih netnya 4,5%. Itu Indonesia itu hampir nggak pernah 4,5% Bapak Ibu bedanya antara yield 10 tahun dengan inflasi. Itu kalau lagi krisis aja begitu. Ya, jadi sebenarnya secara valuasi ini menarik karena inflasi yang terlalu rendah. Tapi mengingat bahwa tahun depan inflasi akan mulai tinggi, ya kita harus kasih some room untuk melihat bahwa yang pertama tadi US Treasury yield-nya berapa. Nomor 2, ini yield-nya ini nanti rupiah ini inflasinya akan kemana. Baru kita hitung lagi real yield-nya jadi berapa. Soal burden sharing, Bapak Ibu, ini sedikit penjelasan chart yang sebelah kiri. Burden sharing itu adalah skema antara Bank Indonesia dan pemerintah. Bank Indonesia tidak melapor kepada pemerintah, Bank Indonesia independen, nggak boleh tunduk pada pemerintah. Tetapi karena ini kasus COVID, ini berbeda ya, harus dilakukan. Jadi dengan burden sharing, Bank Indonesia itu akan membeli obligasi pemerintah, tapi bunganya nanti dibalikin ke pemerintah. Jadi ibaratnya minjem ke saudara nggak usah bayar bunga. Nah itu bahasa simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Ya kalau minjem ke bukan saudara mungkin kan bayar bunga. Nah ini minjem ke saudara jadi nggak usah bayar bunga. Nah jadi ini tadinya harusnya yang warna biru, interest expense. Jadi beban hutang daripada pemerintah Indonesia harusnya yang warna biru. Tetapi karena dibantu oleh burden sharing, forecast-nya ini akan menurun. Dan ini tentu saja hal yang baik ya. Jadi beban hutang pemerintah ini nggak terlalu tinggi. Ya kalau bisa minjem dengan tanpa bunga, ya kenapa kita harus minjem dengan bunga? Seperti itu logikanya ya. Dan ini membantu pemerintah Indonesia lebih memperkuat posisi fiskalnya nanti ke depan. Nah, dengan burden sharing ini, kita bisa lihat budget defisit ini tetap akan tinggi walaupun akan mulai berkurang ya, yang sebelah kiri. Jadi fiskal defisit ya, defisit APBN, kita di undang-undang itu harus kembali ke 3%. Jadi PR kita masih banyak, Bapak Ibu, ceritanya masih lumayan, effortnya masih banyak. Oleh karena itu perlu burden sharing. Tetapi burden sharing ini positifnya apa? Bapak Ibu bisa lihat yang warna biru. Ini total jumlah obligasi yang harus diserap oleh pemerintah di setiap lelang itu berkurang.
Ya, padahal yang abu-abu nggak turun, tapi jumlah obligasi yang harus diserap yang warna biru tua itu turun angkanya, gitu ya. Ya karena itu tadi, karena diserap oleh Bank Indonesia, jadi nggak usah takut nggak ada yang beli. Bank Indonesia sudah beli. Jadi pas dilelang nanti nggak akan terlalu banyak. Itulah yang menjelaskan kenapa FR ini tetap kuat marketnya Bapak Ibu. Karena domestic structure, demand and supply-nya, equilibrium-nya itu very strong. Ya, karena supply-nya berkurang, demand-nya masih tinggi, karena uang belum berputar, semua orang beli obligasi pemerintah. Tapi kita nggak bisa lupakan bahwa suka atau nggak suka, dampak tapering akan ada terjadi. Pasti akan ada dampaknya ke semua obligasi di seluruh dunia. Ya, oleh karena itu, kami tetap berpikir bahwa it's time to be defensive di aset kelas obligasi. Nah, kalau kita lihat foreign incoming bids ya, Bapak Ibu, ini asing juga sudah mulai naik, tapi mulai keluar lagi pas kasus Evergrande. Ya, jadi kami perhatikan sekali, pas ketika ada kasus Evergrande, orang banyak keluar. Tapi sebenarnya menurut saya bukan Evergrande. Kalau saya pribadi melihat ini karena FOMC di 22 September 2021, di mana The Fed mengatakan bahwa kami akan tapering, lalu akan menaikkan suku bunga lebih cepat. Nah, itu langsung outflow-nya keluar. Karena orang akan pegang US Treasury. Dan kami sudah cek flow-nya, semua emang lari ke US Treasury. Bonds itu, kalau tadi equity keluar dari Amerika, kalau bonds-nya masuk ke Amerika. Karena dia mau lihat dulu nih, benchmark-nya, risk-free, si US Treasury, yield-nya ini akan lari ke berapa? Sekarang di 1,5. Seberapa cepat dia akan naik ke 2%, atau dia ke 1,8%. Dalam waktu yang secepat apa? Itu yang penting. Setelah itu nanti sudah tercapai, baru kemudian orang akan bisa menghitung. Saya harus masuk ke negara mana? Mana yang valuasinya menarik? Saya yakin Indonesia pasti dapat porsi, tetapi sekali lagi yang saya katakan, uang ini sekarang akan kembali dulu, karena benchmark-nya dulu seperti apa. Ya, jadi kembali ke Amerika, outflow keluar dari obligasi. Nah, kalau kita lihat untuk equity ya Bapak Ibu, kita lihat di sini memang yang warna abu-abu adalah small mid cap index, yang warna biru adalah IHSG index, dan yang warna merah ini adalah LQ45 index ya. Nah, ini belum diupdate nih, karena ini baru 2 hari asing masuk. Saya ingat di 22 September setelah The Fed mengatakan akan tapering dan sebagainya. Saya ngelihat di situ equity flow ke Indonesia itu kencang sekali. Saya monitor every single day Bapak Ibu. Dan sampai sekarang itu naiknya juga masih lumayan. Hari ini mulai sepi, tapi kalau kita tarik 2 minggu terakhir, itu luar biasa. Ya, ada 1 hari di mana asing masuknya 1 hari 3 triliun lebih. Sepanjang karir saya nggak pernah lihat asing 1 hari masuk 3,4 triliun di regular market only, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah sebuah hal yang sangat penting ya, message bahwa Indonesia ini udah lama ditinggalkan dan asing ini sekarang kembali. Nah, kalau kita lihat yang warna pink, ini adalah masa ketika The Fed melakukan QE atau cetak uang. The Fed melakukan cetak uang, ini masuk ke Indonesia. Foreign flow masuk ke IHSG, yang warna balok warna biru tua. Tapi kemudian pas udah nggak cetak uang, sudah melakukan tapering di 2013, 14, 15, ini mulai turun. 2018 paling parah karena trade war. Karena trade war, semua uang ada di emerging market mulai lari ke Amerika, Bapak Ibu. Ya. Kemudian COVID terjadi, sama, lari lagi ke negara maju semua, karena negara maju yang punya vaksin. Tapi yang menarik di 2021, asing ini sudah mulai masuk. Dan masuknya ini kencang sekali, Bapak Ibu. Ya. Kenaikannya itu signifikan sekali yang masuk ke Indonesia. Nah, ini yang kita juga perlu perhatikan. Berapa bulan terakhir ketika asing nggak masuk, bahkan fund manager pun banyak yang merotasi strateginya dari yang namanya old economy atau saham dengan fundamental yang kuat, udah terbukti earnings-nya, tapi nggak seru. Nggak serunya karena naiknya nggak bisa sehari 20%. Sehari naiknya nggak bisa 15%. Nah, itu yang dicari oleh investor retail yang baru mulai main saham kurang dari 1 tahun atau 2 tahun. Ya, tetapi kalau kami cek 3 bulan terakhir, sektor yang paling turun paling dalam itu adalah teknologi. Jadi saham-saham yang dibilang new economy, yang tapi rasionya sebenarnya sudah mahal sekali, lebih mahal dari Amazon atau Tesla, ya, yang itu pun udah mahalnya luar biasa Tesla, akhirnya mulai ditinggalkan kembali. Dan ketika asing masuk, big money ya, institutional investor, itu juga mulai kembali ke saham-saham old economy. Karena kalau kita cerita pengetatan moneter, Bapak Ibu, itu sama aja kalau selama QE, selama cetak uang, waktu orang harus sampai risiko, orang nggak ada yang mikir. Orang nggak usah hitung, nggak usah valuasi, nggak usah lihat fundamental. Karena likuiditas banyak. Masuk aja aset yang bisa naik paling banyak. Tapi ketika terjadi pengetatan moneter,
ini akan kembali lagi ke hitungan awal, di mana kita harus lihat lagi bisnis modelnya seperti apa. Kita lihat competitive advantage dia, kita lihat industry analysis dia, kita lihat relative valuation dia. Jadi ini panjang sekali. Jadi orang akan mulai kembali ke situ. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa lihat, ini memang 3 bulan terakhir yang turun paling banyak justru sektor teknologi. Ya, karena memang lebih bergerak di drive oleh hype, ya, oleh euforia daripada retail investor. Nah, kemudian kita di 2022 yang kita harus perhatikan ada beberapa perusahaan teknologi yang akan listing, yaitu Gojek, Tokopedia, ya, Goto, ada juga JNT Express, ada ya Bukalapak itu sudah terjadi ya, dan Traveloka, dan ada beberapa nama lainnya. Nah, pertanyaannya apakah asing akan langsung masuk ke sini semua? Itu yang kita harus lihat, karena pada kasusnya Bukalapak ternyata tidak. Asingnya nggak masuk waktu IPO dan sebagainya. Sekarang mulai ada masuk, tapi nilai kecil dan nggak bisa meng-offset selling daripada retail investor yang keluar gitu ya, atau beberapa institutional investor yang kembali pindah ke perusahaan-perusahaan yang big cap. Ya. Dan kemarin BRI ada rights issue, BSI ada stock split. Ya, kita bisa lihat dua saham itu benar-benar yang menjadi leader atau mover daripada IHSG, dan juga ya saham-saham big cap lainnya di Indonesia ya. Astra juga. Jadi benar-benar nama-nama yang Unilever even pernah satu hari naik 13%, kira-kira 1 atau 2 minggu lalu, itu menandakan bahwa memang asing itu masuk kembali ke world economy. Nah, secara valuasi Bapak Ibu, kalau kita update sekarang, PE ratio Indonesia sudah mencapai tengah atau min rata-rata. Ya. Price to book value kira-kira min setengah standar deviasi. Ini cara bacanya simple. Kalau garis merah paling atas artinya mahal sekali. Kalau garis merah yang pertama, ini artinya mahal aja. Yang warna abu-abu biasa saja, normal. Yang warna hijau ini murah. Yang warna hijau paling bawah murah sekali. Jadi sekarang kita berada pada valuasi biasa saja. Tapi jangan lupa bahwa kita ini udah ditinggalkan lama sekali. Dan di Amerika valuasinya itu bahkan udah di atas mahal sekali. Ya, karena 5 tahun terakhir naik terus, tiap kali turun pasti naik lagi. Ya, ini yang kita akan pantau nanti setelah tapering di tahun depan terjadi pengetatan moneter. Dari fiskal, Amerika juga udah nggak banyak room untuk melakukan stimulus fiskal karena debt ceiling yang udah mentok. Dan tahun depan ada midterm election, itu akan overcomplicate the whole process. Ya, kalau saya pribadi melihatnya nggak akan ada banyak stimulus yang bisa dilakukan karena Republikan strategi sekarang kunci pintu, nggak boleh sampai uang dipakai sama Demokrat karena tahun depan kita akan midterm election. Kalau kita bisa menguasai kursi, baik itu House atau Senat, tetapi kita kasih uangnya sekarang ke Demokrat, itu percuma saja. Kita mau ngapain nanti kalau kita sudah menjabat? Kira-kira itu Bapak Ibu. Sedangkan Demokrat kepentingannya tentu saja, mumpung saya lagi mayoritas, saya harus keluarkan program sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan programnya Joe Biden itu sampai 8 tahun. Artinya apa? Joe Biden yang udah turun pun, nanti programnya Joe Biden yang masih jalan. Yaitu makanya Republikannya nggak mau. Ya. Karena alasan nggak bisa utang terlalu banyak. Padahal sebenarnya, ya kalau misalnya diiyain, nanti Republikannya apa yang mau lakukan lagi. Jadi kita lihat dari segi stimulus fiskal, itu juga udah nggak ada. Moneter diketatin. Jadi Amerika ini akan back to valuation. Kita akan lihat earnings-nya sustain apa enggak. Saya rasa nggak semua perusahaan akan sustain, tetapi memang harus diakuin sekarang perusahaan paling kuat memang masih di Amerika. Itu perfect space lah untuk investor, untuk company, ya, untuk consumer. Ya, tapi di tahun depan itu akan mulai berubah, Bapak Ibu, karena stimulusnya sudah mulai tidak ada. Ya. Nah, ini mungkin saya mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada yang keskip satu ya Bapak Ibu, yaitu Indon. Indon ini kami melihat sebenarnya sudah dari beberapa bulan lalu kami melihat Indon ini sudah nggak atraktif. Jadi US dollar Indonesian government bonds ya. Kenapa? Karena spreadnya selisih antara Indon obligasi US dollar Indonesia pemerintah dengan obligasi US dollar Amerika bedanya ini cuma 80 basis point. Ya, sorry, ini perbedaannya ini di sini. Perbedaannya ini kira-kira ini sekitar cuma 0,6-0,7%. Jadi nggak atraktif. Biasanya normal rata-rata 5 tahun nih Bapak Ibu. Di sini kami nggak tampilkan, tetapi angkanya itu kira-kira 1,5%. Perkiraannya kira-kira seperti itu. Nah sekarang ini lagi mau tapering, tetapi spreadnya di bawah 1%.
Jadi kami menilai ini nggak atraktif. Ya, makanya Bapak Ibu bisa lihat 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir, harga Indon jatuhnya jauh lebih besar daripada harga FR. Ya, karena burden sharing itu tidak menginvolve obligasi Indon, hanya FR saja. Dan pergerakan CDS Indonesia ini adalah credit default swap ya. Jadi premi resiko untuk mengukur resiko kredit Indonesia ini juga sudah mulai naik, sudah di 80-an Bapak Ibu. Oleh karena itu yield obligasi Indonesia akan mulai naik. Tetapi kami perkirakan dengan tapering mungkin hanya perkiraannya 100, tapi nggak akan tembus dari 150. Ya mungkin 100 sampai 120 itu assuming-nya taperingnya nggak akan ada dampak yang terlalu signifikan terhadap market. Oke, tetapi at this point Indon di antara semua aset kelas adalah aset yang paling challenging ya, paling akan mengalami potensi penurunan yang paling besar di antara FR, Indon, equity saham Indonesia maupun saham yang di offshore ya, yang di US, di Europe ataupun di China. Oleh karena itu Bapak Ibu harus segera kembali meninjau kembali, harus dilihat lagi, direview lagi portfolionya. Yang masih mungkin punya Indon dengan tenor yang sangat panjang, kami sarankan untuk rebalance. Jangan terlalu panjang, kecuali memang mau beli dan untuk dana pensiun. Jadi pegang sampai jatuh tempo 20-30 tahun. Atau bahkan kasus Indon 71, berarti pegangnya 50 tahun. Ya. Sekian presentasi dari saya, Bapak Ibu. Dari pembicaraan yang sangat menarik ini, baik dari global dan domestik, maka ada beberapa hal yang bisa kami simpulkan. Yang pertama, kasus COVID-19, baik global dan Indonesia, sekarang ini progresnya sudah sangat membaik, mulai melandai grafik-grafiknya, dan diharapkan mampu menciptakan herd immunity secepatnya ya. Ini doa kita bersama. Dan yang kedua, inflasi yang tinggi secara global membuat tapering ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ya Bapak dan Ibu ya. Dan ini kita harus lihat terus beritanya dari The Fed geraknya seperti apa. Kemudian kasus Evergrande yang sempat membawa kekhawatiran berlebih di kalangan investor seharusnya tidak akan berkembang seperti Lehman Brothers di tahun 2008. Kemudian terkait volatilitas di beberapa kelas aset yang kembali terlihat, kedepannya diversifikasi dalam melakukan investasi kami rasa tetap penting nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bagi yang mau berinvestasi, jangan lupa diversifikasi, don't put all your eggs in one basket. Dan terkait House View hari ini, Bapak Ibu dapat mendapatkan materi publikasi dari BCA House View dan juga dapat mengikuti BCA House View di setiap bulannya agar selalu mendapatkan informasi terupdate setiap bulannya. Bapak Ibu dapat menghubungi PIC Relationship Bapak Ibu untuk menerima materi publikasi serta undangan webinarnya. Oke, nasabah BCA yang kami banggakan, tentunya kami mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, maka kita sampai pada penghujung acara webinar hari ini. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian produk investasi seperti reksadana dan obligasi tanpa harus datang ke cabang, Bapak Ibu dapat mendownload aplikasi Welma dan bertransaksi di aplikasi Welma yang saat ini sudah tersedia di Android maupun iOS. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Christine Setiabudi selaku Senior Executive Vice President Divisi Wealth Management BCA, serta Bapak Ricci Norbetandia CFA selaku Assistant Vice President Research dan Portfolio Management Divisi Wealth Management BCA, dan kepada seluruh nasabah BCA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini, serta kepada seluruh pihak yang terkait sehingga dapat terselenggaranya acara pada hari ini. Demikian kami sampaikan, semoga hari ini acaranya dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Stay healthy untuk Bapak Ibu semua, tetap jalankan protokol kesehatan. Saya Ferdi sebagai moderator hari ini, mohon pamit undur diri. Selamat sore, stay safe, stay healthy untuk semuanya. Terima kasih.